يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت تيسير ورائي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه وبحق سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والحمد لله رب العالمين. Bapak, Ibu, para jamaah sekalian yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya selalu diberkahi, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya sehingga pada pekan kali ini kita dapat kembali hadir di dalam majelis kita yang penuh dengan kemuliaan insyaallah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita juga pada hari ini tercatat sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap selalu dilimpahkan kepada junjungan kita yang agung mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umat yang istiqamah hingga yaumul qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bihi wa 'amala bihi wa asrari fi darain amin. Faslun alamatul bulugh tamamu 15 sanatan lil-dzakari wal untha wal ihtilamu li-9 sinina lil-dzakari wal untha wal haidu lil-untha li-9 sinin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang tanda-tanda seseorang itu baligh. Tanda-tanda seseorang itu baligh. Alamatul bulugh.
tanda-tanda seseorang itu baligh. Ada 3. Tanda-tanda seseorang itu baligh ada 3. Alamat, maka disebutnya tanda-tanda. Jamak dari alamat. Jadi kalau kita dalam bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab, alamat. Alamat itu tanda. Tanda arah kita kemana. Tanda sampai kita arah menuju kepada tempat tujuan. Jadi bahasa Arab itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, banyak menyerap daripada bahasa Indonesia itu banyak menyerap daripada bahasa ikhlas, yakin, iman. Nah itu serapan yang diambil dari bahasa Arab. Seseorang kalau sudah sampai fase ini, ya, setelah dia itu melewati fase yang namanya mumayyiz. Apa mumayyiz itu? Usia yang sampai 7 tahun. Nah, ini sudah lampu kuning. Kalau seseorang itu sudah sampai level mumayyiz, sudah lampu kuning. Artinya si anak yang nyampe 7 tahun itu sudah harus diarahkan, diperkenalkan dan diajarkan dalam urusan ibadah. Masalah-masalah ubudiyah, baik itu sholat, puasa, melaksanakan perintah zakat, dan orang tuanya ketika dititipkan kemampuan oleh Allah boleh mengajak anaknya tadi untuk melaksanakan perintah, melaksanakan ibadah, minimal umroh. Tapi itu bukan termasuk hal-hal yang wajib bagi mereka. Bukan hal-hal yang wajib. Apabila sengaja mereka tinggalkan perkara-perkara wajib itu, maka mereka tidak dihukumi berdosa. Ketika dia melakukan perbuatan yang dinilai salah, maka juga dia tidak dihukumi dosa. Namun orang tuanya dipertanggungjawabkan kesalahan itu. Bukan menanggung dosa anaknya tadi, bukan. Sekali lagi, ketika seseorang anak belum nyampe masa baligh, dia nakal melakukan perbuatan yang dinilai itu akan menyebabkan dosa, tapi dia tidak dihukumi dosa, maka orang tua akan menanggung pertanggungjawaban, bukan menanggung dosanya. Dia dipertanggungjawabkan kenapa anak itu melakukan perbuatan itu. Apakah sebelumnya sudah diarahkan bahwasanya perbuatan yang dia lakukan itu adalah salah? Itu ya. Nanti pertanggungjawaban itu akan menjadi mudah, akan selesai, beres urusannya apabila si anak tadi setelah melakukan kesalahan dididik, diarahkan sehingga dia tidak melakukan lagi kesalahan tersebut. Selesai pertanggungjawaban. Nah, jadi pertanggungjawaban itu tetap itu ibu. Ya, contoh begini. Kita ingat dulu anak kita dulu melakukan kesalahan yang itu nilainya dosa kalau dia posisinya baligh. Kalau dia posisinya baligh. Nah, itu akan dipintai pertanggungjawaban oleh Allah.
Kenapa si anak yang belum balik ini sampai melakukan kesalahan tersebut yang dinilai dosa apabila dia lakukan ketika balik? Nah, itu diminta pertanggungjawaban. Tapi pertanggungjawaban ini akan mudah kita selesaikan, kita jalani apabila ketika telah dia lakukan perbuatan kesalahan itu, setelahnya paskanya kita didik dia, hingga akhirnya dia tidak melakukan perbuatan itu kembali. Ya, tanggung seperti itu. Ini bukan menanggung dosanya, tidak, karena memang dia tidak dihukumi dosa. Nah, kita sebagai orang tua, kenapa lalai? Tapi ingat, kelalaian kita itu insya Allah diampuni oleh Allah kalau setelah melakukan kesalahan daripada anak tersebut, kita mendidik, kita mengajarkan, mengarahkan, oh nah, tidak boleh lagi itu. Ya, dia berantem sama temannya di sekolah dan terbukti dia salah, berarti dia yang ganggu toh. Nah, dia terbukti salah. Dan itu kalau dia lakukan pada saat dia balik, dosa itu. Nah, nonjok muka temannya sampai bonyok. Tapi posisi dia kan mumayyiz, belum sampai balik. Cuma ini tidak, mohon maaf, jangan sampai pikiran kita menyikapi hal tersebut, sudah kok ada toleransinya, karena kenapa? Namanya anak-anak. Ya kan biasanya kita begitu, Pak. Akhirnya ini akan menjadi ketidakseimbangan bagi orang yang anaknya tadi dipukul, bonyok lagi. Nah itu. Kalau kita cuma sekedar menyikapi namanya anak-anak, biasa itu. Cuma kalau memang di zaman dulu, Pak, biasa memang. Di zaman saya juga anak-anak SD, kita berantem bukan berantem yang apa ya, yang biasa-biasa, berantem berat, Pak. Anak-anak dulu itu, mungkin zaman dahulu itu bisa dikatakan biasa itu. Tapi kalau sudah sampai bonyok anak orang, nah ini yang jadi permasalahan. Ya kalau orang tua dari si anak itu bisa cepat langsung memberikan maaf kan enak, Pak. Tapi kalau misalkan itu dibuat perkara, ya, bisa dijadikan permasalahan. Kalaupun jalur hukum tidak bisa ditempuh, jalur kekerasan yang dibalas. Nah, kenapa posisi anak ini berantem ketika dikenakan jalur hukum, mungkin tidak bisa, Pak, ya? Kalau anak-anak bisa, di bawah umur, ya, di bawah umur. Akhirnya jalur hukum tidak bisa ditempuh, jalur kekerasan pun dilakukan. Nah, makanya kalau sudah mulai umur 7 tahun itu kan sudah dibantu. Jangankan 7 tahun, Pak. Sebelum umur 7 tahun pun kadang-kadang anak-anak sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mencederai teman-temannya, dan itu dirasakan di sekolahan anak saya. Padahal itu masih PAUD, ya. Jadi ada anak, di sisi lain kita prihatin, di sisi lain anaknya nakal, ya. Iya, di sisi lain kita prihatin, artinya apa? Dia anak yatim piatu. Jadi sekolah dia diantarkan oleh kakeknya. Anak yatim piatu, orang tuanya semuanya meninggal ketika usia umur 2 tahun. Ya, namanya ajal, ya. Jadi usia 2 tahun anak ini sudah yatim piatu. Dia diasuh oleh kakeknya seorang, neneknya tidak ada lagi, kakeknya seorang, dan beserta tante-tantenya itu. Tapi anak ini nakal, Pak. Nakal. Akhirnya apa? Teman-teman sekolah satu sekolah itu diganggu, sampai digebukin, termasuk anak saya. Termasuk anak saya digebukin. Cuma posisinya anak saya ini perempuan tapi agak keras. Jadi ketika digebukin, beda dengan teman-teman yang lain, dia bahas digebukin lagi. Dia bahas
perempuan tapi lumayan agak keras. Karena saya ikutkan karate di depan komplek itu. Jadi kata saya, nah kalau ada teman-teman kami yang nakal, balas itu. Kayak nakal itu, iya, tidak apa-apa. Balas itu. Kalau dia nakal itu bukan main. Kalau dia sudah main fisik, dia sudah. Akhirnya anak saya itu dia responnya karena dia latihan karate, responnya itu beda. Respon refleks. Kita bukan mau mengajarkan jahat, bukan. Kita mengajarkan membela diri. Membela diri itu hukumnya wajib. Cuma kalau kita ini sekarang tidak tahu hukum ini, membela diri dari bekal kita ya kan? Iya. Bela diri dari bekal kita itu apa pasal itu? Mulyono. Ya. Kalau misalkan kita saya sudah pacok lah pada ini. Padahal membela diri itu hukumnya wajib kalau berurusan fisik. Sedari dulu kita tidak pernah dengar Pak yang dianiaya itu kena pasal salah, gitu ya. Mainnya hari lah, majolah segala, tidak jelas segala. Hukum itu tidak jelas lagi. Makanya lebih aman itu benar kata Sayyidina Umar bin Khattab itu ya. Mereka itu bukan meramal, bukan, tapi memprediksi kelakuan umat baru. Pekerja, mohon maaf bukan Sayyidina Umar bin Khattab, Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu pekerjaan yang paling menyelamatkan kita di akhir zaman itu adalah apa? As-sukut, diam. Yang paling aman apa? Diam pula. Kenapa? Kadang-kadang kalau salah ngomong, ujung-ujungnya yang menjadi boborannya adalah kita sendiri. Ya, padahal tujuan kita tidak untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar. Baik. Nah, kalau sudah sampai balik ini, maka kewajiban urusan ibadah syariat yang hukumnya wajib fardu. Ya. Hukumnya wajib, maka terkenalah beban itu masing-masing kita. Masing-masing kita itu terkena bebannya. Konsekuensinya ada bagi yang melakukan atau sebaliknya bagi yang meninggalkan. Ibu bapak sekalian, mungkin bapak ibu pernah mendengar perkataan-perkataan dari seseorang, mungkin dia seorang dai, mubaligh, saya anggap itu mungkin kelalaian dalam menyampaikan. Ingat, laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu pasti menerima ganjaran apa yang dia lakukan selama hidup di dunia. Ganjaran ini adalah merupakan konsekuensi ketika dia melakukan ataupun tidak. Konsekuensi ketika dia melakukan ataupun tidak. Setiap kita manusia ini, termasuk umat muslim dan muslimah, tidak ada satupun di antara kita yang menanggung beban itu. Mungkin ibu pernah mendengar, kalau misalkan dia ada berceramah model begini, saya yakin ini saya berhusnuzon dia lalai dalam memahami ayat laisa lil insani illa ma sa'a. Bu, katanya, jangan kalian berbuat yang tidak benar. Jangan berbuat yang macam-macam tidak benar. Jangan kalian berbuat maksiat. Nanti dosa-dosa kalian akan ditanggung semuanya oleh suami. Benar dengar itu. Wah, enak niat kalau suami yang nanggung itu. Ini calon neraka kan? Oh, berarti suami. Yang gini-gini wah ya. Tidak ada yang menanggung beban itu, sekalipun anak.
semuanya punya ganjaran ketika dia melakukan perbuatan, baik itu perbuatan yang baik, positif ataupun perbuatan yang negatif. Ganjarannya ada itu masing-masing kita. Dosanya anak, ya dia yang menanggung dosanya, dia yang menerima konsekuensinya. Tapi kedua orang tua akan mempertanggungjawabkan dirinya sebagai orang tua semasa dia bagaimana menjadi orang tua bagi anak mempertanggungjawabkan. Nah, si anak nanti ketika dihisab, kenapa kau melakukan perbuatan ini? Orang tua saya tidak pernah mengajarkan. Dipanggil orang tua apa? Karena tidak pernah mengajarkan. Iya betul. Mulut tidak bisa berkelit. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut tidak bisa berkelit. Kaki dan tangan menjadi saksi. Artinya perbuatan dosa si anak ini tadi tetap diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan ganjaran atas perbuatannya. Orang tua mempertanggungjawabkan atas kepemimpinannya sebagai orang tua tidak mengajarkan. Nah, ketika dia tidak mengajarkan, maka dia akan menanggung dosa, bukan dosa si anak, tapi dosa kelalaian dia. Kenapa dia tidak mengajarkan? Nah, si anak tetap dihisab. Lah kalau misalkan orang tua tidak mengajar, Allah kan sudah titip akal. Apalagi di masa hidup banyak ustaz, banyak majelis. Jadi tidak bisa berkelit kita. Tidak bisa kita menyalahkan semata-mata orang tua. Karena orang tua tidak mengajarkan, oke, dia akan mempertanggungjawabkan itu. Mempertanggungjawabkan apa? Bukan atas dosa si anak, tapi kelalaiannya kenapa tidak mendidik anak. Orang tua akan lepas daripada kelalaian itu apabila dia sudah mendidik, walaupun si anak itu tidak menjalankan hasil didikan orang tua. Atau orang tuanya, saya sudah mendidik dia ya Allah, saya sudah suruh dia sholat, saya sudah suruh dia puasa, tapi dia menentang dan tidak melakukan itu. Lepas orang tua, lepas dari tanggung jawab. Tapi ingat, bukan cuma sekali ingatin anak tadi. Sampai kapanpun orang tua si ibu itu, walaupun ibu sudah diambil oleh suami ibu menjadi istri, orang tua ibu tetap menasihati ibu, nak tutup Allah, nak jangan tinggalkan sholat, nak puasanya dijaga, nak kalau ada rezeki rajin-rajinlah sholat, nak kalau ada rezeki berangkatlah ibadah haji dan umroh. Tetap selama orang tua masih hidup, karena mereka bertanggung jawab sebagai orang tua. Nah, ibu dapat tugas dari dua sisi, orang tua dan suami. Menuruti orang tua, menuruti orang suami. Tapi kalau soal kepemimpinan, mana yang lebih dahulu dituruti? Suami, tidak bisa. Orang tua sudah lepas daripada kepemimpinan, diambil alih oleh suami. Maka yang menjalankan roda kehidupan, ada yang menjalankan bahtera, komandannya, supirnya, nahkodanya adalah suami. Makanya wajar ada sebuah kisah ketika orang tuanya meninggal, si istri tadi tidak bisa meninggalkan rumah. Padahal sudah disampaikan oleh keluarga-keluarganya, orang tuamu sudah meninggal. Si istri tidak mau meninggalkan rumahnya. Kenapa? Karena sudah diultimatum oleh suaminya, jangan ke mana-mana itu dulu. Berarti jangan ibu mempertahankan diri kalau orang tuanya meninggal. Datanglah keluarganya berduyun-duyun gitu, uang tua mau meninggal, baca. Laki aku akan di rumah. Akan ada ya, dah baca. Sudah kalau ada dua ini. Berarti orang ini tidak ikut majelis dia. Nah, kalau sudah sampai balik, maka orang ini terkena kewajiban syariat itu. Dan ingat sekali lagi konsekuensinya kita tanggung jawab masing-masing.
tanggung jawab masing-masing. Si anak ketika tidak dididik oleh orang tuanya akan mempertanggungjawabkan kelalaiannya. Tapi si anak dosanya tetap dihisab oleh Allah. Dia tidak bisa berkelit juga. Oh, saya tidak dididik orang tua. Kan Allah kasih akal. Apalagi dia hidup di zaman yang penuh banyak informasi tentang kaitan hukum-hukum syariat, kewajiban ibadah, ada majelis ilmu, banyak para ahli ulama, Lah kalau itu dibenarkan perkataan dia, bagaimana orang-orang yang mu'allaf? Mu'allaf itu rata-rata memiliki orang tua, mohon maaf, yang akidahnya berbeda. Kenapa dia bisa menjadi mu'allaf? Karena dapat hidayah. Kenapa dia bisa dapat hidayah? Karena dia menggunakan akalnya secara rasional, secara benar. Jadi yang membimbing kita itu sebenarnya sudah ada titik pada yang namanya akal, dan menimbangnya adalah hati. Di semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, tanda-tanda baligh itu ada 3. Ya. Tanda-tanda baligh itu ada 3. Yang pertama adalah tamam khamsa asyara sanatan fil zakari wal untha. Sempurna umurnya 15 tahun. 15 tahun. Satu tandanya sempurna umurnya 15 tahun. Sebelum kita jelaskan di sini, ya, ada tanda yang kedua dengan yang ketiga. Ihtilam. Laki-laki, ya. Ar-rajul wal untha. Laki-laki dan perempuan. Yang ketiga itu adalah al-haid. Al-haid bil untha. Perhatikan. Litis isinin 9 tahun. Nah, kita sebelum memahami yang pertama ini dulu, kita akan bisa memahami yang pertama kalau kita paham dulu yang kedua, yang ketiga. Kalau seorang anak laki atau perempuan dia mengalami mimpi basah, lalu ketika dia bangun dari tidur, terlihat jelas keluar sperma dari kemaluannya, terlihat jelas. Kalau usianya sudah 9 tahun, maka dia sudah baligh. Kalau usianya 9 tahun, nah ini harus hati-hati ibu bapak yang punya anak yang masih kecil dan sudah mendekati umur 9 tahun, ini sudah harus digiring nih. Pertama praktek ibadahnya, yang kedua diajarkan pengetahuan yang simpel saja. Dikasih tahu kalau 9 tahun nantinya kamu mimpi basah, terus terlihatlah keluar dari kemaluan yaitu sperma, maka kamu sudah baligh. Kalau kamu sudah baligh, maka kamu sudah wajib untuk melaksanakan ibadah. Nah, kalau dia sudah digiring dari umur 7 tahun kan enak tuh. Ya, sudah dibawa sholat subuh berjamaah. Nah, jadi untuk seterusnya akan mudah.
Saya bertanya, kalau seandainya laki-laki perempuan belum 9 tahun, ayo jangan terjebak Bapak Ibu. Saya bertanya ini bukan tes. Tadi kan 9 tahun dia mimpi basah, berarti dia balik. Nah kalau dia mimpi basah, keluar dari kemaluannya, tapi belum nyampe 9 tahun, anak tersebut balik atau tidak? Ingat ini poinnya nih, 9 tahun. Ini rumusnya 9 tahun. Nah ini belum 9 tahun, tapi dia sudah mimpi basah. Balik belum? Banjir? Kanji. Ini patokannya 9 tahun. Kalau dia mimpi basah, balik. Kalau sudah di usia 9 kejadiannya. Tapi permasalahan pertanyaannya apa? Kalau belum 9 tahun, mimpi, balik belum? Belum balik dia. Iya, belum balik. Mungkin pengaruh sesuatu. Makanya kata beliau tadi kanji. Tapi itulah yang terjadi Pak. Pembahasan kita ini itu sudah menjadi survei. Anak-anak yang belum balik sekarang ini, Pak, kalau kita melihat hasil pemerintahan itu, survei dari itu, mereka itu sudah melihat tontonan-tontonan yang seperti itu, Pak. Padahal mereka itu masih SD, yang mana umur mereka belum nyampe 9 tahun. Tidak tahu apa sebabnya. Mungkin karena diantaranya sebabnya adalah pergaulan. Jadi benar kata Nabi, seseorang itu dilihat daripada di mana dia tempatnya, di mana dia bergaul. Ingat silaturahim itu Bapak Ibu sekalian, atau dengan bahasa lain silaturahmi. Apa beda silaturahim dan silaturahmi? Silaturahim itu sesama ahlu iman. Silaturahim sesama muslim. Namanya itu disebut dengan silaturahim. Sesuai dengan hadis Nabi, man ahabba an yabsutallahu fi rizqi wa yusalu fi adri falyasil rahimahu. Maka disebut silaturahim kalau sesama muslim. Tapi kalau sesama antar manusia, silaturahmi. Sebenarnya tidak salah juga kalau kita memakai silaturahmi. Kita juga kan sesama manusia. Nah, itu ya. Jadi tidak ada perbedaan yang yang diantaranya itu, ya tidak terlalu signifikan lah. Pokoknya bisa dibagi. Maka begaul itu bapak-bapak, ibu-ibu, silaturahim. Bukan ada batasan. Kita menjalin silaturahim juga, maka silaturahim dengan siapa? Kepada siapa? Apakah tidak ada batasan? Ada batasan. Ada orang yang mohon maaf akan memicu kita untuk berbuat kesalahan, maka kita tidak perlu melakukan silaturahim kepada orang-orang tersebut. Ada orang yang mohon maaf melakukan sesuatu yang membuat kita kecewa. Pernah melihat terjadi seperti itu ya? Membuat kita kecewa. Kecewa itu membuat hati kita sakit. Kita sudah memaafkan dia, namun kita tidak menyambung lagi silaturahim. Apa salah? Tidak. Kenapa? Kalau itu dibangun lagi, takutnya luka lama terbuka lagi. Itu ya. Kenapa? Dia membuat kekecewaan yang mendalam di hati kita. Kita sudah memaafkan, tapi kalau ketika melihat muka itu teringat semua kejadian-kejadian. Ya. Jadi jangan sampai kita mengatakan, berarti kau maaf tidak tulus. Tiap orang itu berbeda-beda, kemampuan untuk melupakan itu. Itu masalah hati. Pernah terjadi kayak gitu, Bu? Ya, kita lihat bahwa kita daripada aku buat dosa, lebih baik aku untuk sekarang ini agak menjauh, ya. Ya kalau ketemu sekali dua kali dia sebatas apa?
Assalamualaikum. Jangan say hello, kita ini bukan bukan rapper, bukan say hello itu. Assalamualaikum sudah. Paling hanya sekedar bagaimana cek. Kalau dia berusaha untuk memancing kita untuk ngobrol, sudah. Saya mau kesana sudah selesai. Nah, apa? Untuk mengamankan hati kita. Tidak berdosa kita, kita untuk menjaga hati kita. Daripada kita berbuat dosa giliran kita, giliran kita. Apakah saya seperti itu? Saya seperti itu juga kadang-kadang. Cuma mungkin saya jarang dapat muslim. Karena kenapa yang saya jaga tuh mulut saya berbicara ketika ngajar tuh lagi. Tapi kalau di luar ngajar banyak nih diam tuh lah. Kalau diajak ngomong baru mau. Karena kenapa? Bahayanya mulut tuh lebih bahaya daripada pedang. Berarti tidak wajib. Ya. Dia mimpi basah bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, ada lagi tanda yang ketiga. Ini hanya dirasakan bagi perempuan yang sudah nyampe umur 9 tahun. Dimulai dari umur 9 tahun. Apa itu haid? Dan ini mustahil dirasakan oleh laki-laki. Sampai kiamat kurang 2 hari tidak bakal. Namanya haid itu. Nah, kalau usia 9 tahun ibu 9 tahunnya 9 tahun Hijriah. Ya, 9 tahun Hijri, berarti tahun Hijriah. Kalau 9 tahun Hijriah saja, sudah 9 tahun nih anak perempuan dan keluar darah dari kemaluannya di usia 9 tahun, maka dia sudah baligh. Pertanyaan yang sama dengan poin yang nomor 2. Kalau nih anak perempuan keluar darah dari kemaluannya belum nyampe 9 tahun, ini darah apa namanya? Haid bukan? Ayo, ini kuncinya 9 tahun ini. Pertanyaan saya jangan sampai menjebak, sehingga ibu terjebak dalam menjawab. Haid bukan ibu? Bukan haid, tapi darah apa itu? Nah, kalau itu bukan haid, berarti dia belum balik. Paham sampai sini? Berarti itu darah apa? Berarti dia darah apa? Darah istihadah, darah penyakit. Jadi darah istihadah itu bukan darah lepas haid saja, yang tetap terus mengalir lebih dari 15 hari. Ini kalau kita sudah masuk pembahasan bab yang haid khusus, Bu, mohon maaf ya, kebanyakan yang belum paham rumus haid, padahal itu perempuan. Contohnya, kenapa saya katakan berani mengatakan seperti ini? Contohnya, ketika dia sudah haid, dia mesti nunggu 7 hari, padahal sudah berhenti. Padahal kalau sudah berhenti, dia wajib mandi, wajib sholat. Cuma di pikirannya dari dulu, haid itu normalnya 7 hari. Betul, lazimnya 7 hari. Tapi kalau sudah berhenti sebelum 7 hari, sudah lewat dari 24 jam. Kalau sudah lewat 24 jam, dia sudah dikatakan haid. Ketika dia berhenti, sudah lewat dari 24 jam, maka dia sudah naqo. Naqo itu apa? Bukan naqo parah itu kan ya. Maka saya pikir dulu naqo. Naqo itu artinya terputus. Naqo. Kalau dia sudah naqo, wajib mandi, wajib sholat, bukan nak nunggu 7 hari. Nah, kebanyakan perempuan seperti itu. Saya aja laki-laki yang mustahil haid, paham rumusnya. Paham rumusnya itu. Nanti kita harus pelajari itu. Ya, di pertemuan saya kita khusus membahas haid itu. Jangan, apakah laki-laki harus Pak? Harus tahu itu. Kayak istri saya ini kan masih tetap dibimbing. Kemarin haid berat. Istri saya kemarin itu 3 malam 4 hari. Nah, haidnya itu berhenti. Cak mana Bu ya lah? Kalau sudah diajari, dia masih belum ngerti, tidak apa-apa. Ini beb.
hati saya sudah berapa tahun nikah masih itu juga paham. Saya belajar tidak pernah terjadi, tidak pernah mengalami juga masih ingat dua anak saya terus-terusan. Jadi mana tidak mandi? Karena kalau keluar lagi, kalau keluar lagi berarti head darahnya. Kenapa? Selama masih di dalam 15 hari. Jadi ibu, kalau misalkan putus di hari keempat ya, putus di hari keempat, maka masa sucinya dari hari keempat itu 15 hari. Setelah lewat 15 hari, berarti hari berapa ini? Hari ke-19 ya. Hari ke-20 nya keluar lagi darah itu haid. Karena apa? Sudah melewati masa suci 15 hari. Tapi kan masa haid itu kan 1 sampai 15. Dia nakok di hari yang keempat terputus. Di hari yang ke-10 dia keluar lagi. Haid bukan itu? Nah, buktinya kan? Haid bukan? Haid kenapa? Masih di dalam waktu itu 15 hari. Nanti kita belajar itu. Ini kita masih bahas tentang tanda-tanda balik. Jadi jangan sampai ibu hati-hati. Kalau sudah terputus, rumusnya gampang. Kalau sudah terputus, wajib mandi, wajib sholat. Jangan nunggu 7 hari baru mandi. Sama halnya kayak nifas. Nifas berapa hari bu? 40. Kalau anak pertama 60 hari. Dalam mazhab Syafi'i anak pertama 60 hari masa nifasnya. Kalau anak kedua sampai seterusnya terserah mau berapa. Itu 40 hari. Nah ketika berhenti nakok nifasnya, jangan nunggu 40 hari. Baru sholat, baru mandi. Salah ini. Kalau sudah nakok, wajib mandi, wajib sholat. Misalkan darah nifasnya berhenti di hari yang ke-7, belum nyampe 60 hari, nakok di hari ke-7, wajib mandi, wajib sholat. Maka kebanyakan nunggu 40 hari dulu ya bu ya, baru mandi, baru sholat. Nah jadi yang hari-hari yang sudah nakok tadi, yang sudah terputus tadi ngapain? Padahal wajib sholat. Wajib sholat berarti sholatnya dikodok terutama. Wajib dikodok terutama. Ya. Baik. Nah sekarang poin yang pertama. Kan harus sempurna 15 hari. 15 hari bisa dikatakan dia balik. Poin yang kedua, poin yang ketiga kita sudah pahami. 15 hari. 15 tahun. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tahun hijriah. Perhatikan. Kalau dia sudah sampai 15 tahun berarti tamam, sempurna. Dia dikatakan balik. Kalau kejadian seperti ini, contoh di umur 9 tahun, laki dan atau perempuan belum mimpi basah. Padahal umurnya sudah 9 tahun Bapak Ibu. Balik belum ada tandanya walaupun umurnya 9 tahun. Paham? Umurnya sudah 10 tahun. Belum mimpi juga. Laki atau perempuan ini. Balik belum? Wajib belum melakukan ibadah? Belum. 11 tahun. Belum mimpi juga. Balik belum? Wajib belum ibadah? Belum. 12 tahun belum mimpi juga. Balik belum? Belum. Wajib belum ibadah? Belum. 13 belum juga mimpi. Balik belum? Wajib ibadah belum? Belum. 14 belum juga mimpi. Balik belum? Wajib ibadah belum? Nyampe lah 15 tahun umurnya. Belum juga mimpi. Belum juga mimpi. Balik belum? Sudah sempurna. Walau dia belum mimpi.
Nah kalau urusan mimpi dan ada dokter, ada kelainan hormon gitu ya. Nah itu kan berkaitan dengan poin yang kedua kan. Begitu cara pendekatannya. Sekarang kita kaitkan dengan poin yang ketiga, khusus bagi perempuan. Umur 9 tahun belum haid. 9 tahun belum haid. Belum keluar dari kepalanya. Balik belum? Wajib ibadah belum? Belum. Nah ini terjebak 9 tahun umurnya sudah perempuan, tapi belum keluar darah haid dari kepalanya. Balik belum? Belum. Ingat kan, haid itu kan tanda balik disertai dengan usia minimal 9. Nah, saya fokus ke ibu dulu Pak ya. Bukan saya mau mengabaikan bapak-bapak lah. Takutnya bapak nanti usah mengabaikan kami pulang saja. Karena pembahasan nomor 3 ini kebiasaan ibu. Nah, yang belum menepus ya, yang masih ada nih. Bu, kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak ada istilah menopause mutlak. Jadi ketika dia misalkan berhenti di usia 55 tahun, pada saat usia 70 tahun keluar lagi darah itu haid. Baru tahu kan? Baru tahu kan? Nah, itu terjadi, ada nyai-nyai itu umur 72 tahun itu, nyai-nyai di daerah Perhamis Suara, pengajian itu, dia udah keluar dari itu darah haid. Makanya dalam mazhab itu tidak ada menopause mutlak. Karena istrinya Nabi Ibrahim itu sampai umur 9 tahun ke atas masih punya anak. Nah, itu. Jadi tidak ada menopause mutlak. Dalam mazhab Syafi'i, kalau dalam mazhab yang lain seperti mazhab Hambali, menopause itu sampai umur 60 tahun. Lewat 60 tahun keluar darah, maka itu darah istihadah, bukan darah haid. Jadi kalau ibu misalkan menopause umur 55 tahun, 3 tahun kemudian berarti 58 tahun keluar, itu masih darah haid karena apa? Batasnya 60. Nah, jadi tiap-tiap mazhab beda-beda. Ada usah pusing dengan perbedaan itu istihadnya para ulama. Nah, jadi ya 9 tahun perempuan belum keluar haid berarti belum balik. Kalau belum balik belum terkena wajib ibadah. Umur 10 tahun belum haid juga, balik belum? Wajib belum ibadah. 11 tahun belum haid juga, balik belum? Wajib ibadah belum? Ketika dia tinggalkan ibadah secara sengaja berdosa tidak? Tidak. 12 tahun belum juga keluar haid, wajib balik belum? Wajib ibadah belum? Dia tinggalkan ibadah secara sengaja berdosa tidak? 13 belum juga metu. Setua itu. Ya. Maksudnya darah haid itu. Iya. Balik belum? Belum balik. Terkena beban wajib ibadah belum? Ketika dia tinggalkan berdosa tidak? 14 belum cukup. Ini kan umpama, gitu ya. Karena kita membahas poin pertama ini, 14 belum juga keluar. Balik belum? Terkena beban wajib ibadah belum? Ketika dia tinggalkan secara sengaja berdosa tidak? Tidak. Nyampe lah umur 15, belum juga metu. Ke dokter aja ya. 15 belum juga keluar. Balik belum? Balik walau belum. Nah kalau dia sudah dikatakan balik, terkena beban wajib ibadah? Wajib. Ketika dia tinggalkan secara sengaja berdosa tidak? Berdosa. Paham sampai sini Bapak Ibu? Jadi makanya kita harus bahas tadi poin yang kedua dan yang ketiga dulu. Baru kita mengerti apa maksud sempurna 15 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Nanti pertemuan selanjutnya akan kami ajarkan rumus tentang haid. Rumus tentang haid. Yang mana rumus ini harus kita pahami dengan mudah saja. Biasanya kadang-kadang ada orang yang ngajar haid ini, kadang-kadang buat ribet. Melihat darahnya warna ini, ribet tuh. Ya, makanya kita yang anak ini untuk memahami itu warna apa, warna ini ketika dia warnanya merah pekat, ngerti. Dapat nengoknya itu. Itu pun kita sebatas tahu dari ilmu yang kita pelajari. Tapi Bapak, ini penting bagi kita. Karena apa? Kita bisa
melihat kebiasaan haid istri anak kita yang belum menikah. Kalau anak kita sudah menikah, tugas suaminya. Makanya pentingnya untuk memilihkan anak atau mendapati menantu bagi anak kita laki-laki, ya, seorang suami yang dia itu paham dulu agama. Minimal kalaupun dia tidak paham agama, dia berguru dengan orang yang bisa dia tempat bertanya dalam urusan agama, termasuk masalah urusan haid ini. Nah, sehingga ketika yang terjadi istri saya kemarin itu, nah kok dia di 3 malam 4 hari itu, taruhlah 4 hari itu, haid tak punya ini. Yo, haid sudah 24 jam kan. Nah sudah kok mandi tak? Mandi. Jadi mandinya di waktu asar. Nampaknya itu dia sadar terputus darah haidnya itu di waktu asar. Berarti wajib mandi dan dia wajib melaksanakan sholat asar. Saya tanya lagi, benar tak nampaknya itu di asar? Kaget, takutnya nampaknya di waktu zuhur. Karena dia lalai, nah berarti zuhurnya di pondok. Apalagi terjadi kalau nampaknya malam hari dan dia sadar. Kecuali kalau tidak sadar, ibu sudah tidur ya. Tahu-tahu pas subuh sudah nampak, maka tidak dihitung isyanya. Tapi kalau misalkan ibu, mohon maaf, dia tidur di malam hari kan masih waktu isya tuh. Pada saat ibu tidur terbangun mau kencing, ditengok dah ada lagi darah keluar, bersih, wajib mandi dan wajib sholat. Ustaz dingin, tinggal ditutup. Dinginnya di sini tidak ada seberapa dingin ya. Dingin, minus. Mandi air hangat, tetap dingin Pak Ustaz. Bertayamum listibahatis sholat. Bertayamum untuk melaksanakan sholat. Tapi ingat, tetap dikatakan junub setelah sholat. Karena belum mandi janabah. Ini saja Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau ada yang mau tanyakan seputar tanda-tanda balik, saya rasa tidak terlalu sulit untuk memahami ini. Ya, karena secara praktek kejadiannya sudah kita alami. Namun kita bahas ini dari sisi keilmuan supaya kita tahu waktu-waktunya itu kita. Anak-anak keturunan kita sudah masuk kepada masa balik. Ada yang mau tanya? Ibu? Ya. Ini usia ini bukan waktunya tahun Masehi atau tahun Hijriah? Tahun Hijriah. Nah, maka kita harus mengetahui dulu tahun Hijriah